Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingatkan supaya pembiasaan pagi kalian lakukan terlebih dahulu. Sholat duha, kemudian membaca surat pendek dan berdoa. Untuk pelajaran hari ini anak-anak, kita bahas yaitu mengenai senam lantai. Senam lantai adalah merupakan satu olahraga yang dilakukan di atas lantai dengan beralaskan matras. Nah, adapun senam lantai itu sendiri anak-anak dibagi dua, yaitu senam yang menggunakan alat dan senam lantai dengan tanpa alat. Nah, untuk materinya anak-anak, kalian buka LKS halaman 5, yaitu bab 5 mengenai senam lantai. Nah, kesempatan ini Bapak akan membahas unsur-unsur gerakan dalam. Ya, kita lihat ke bukunya anak-anak, yaitu bab 5 senam lantai. Yaitu senam lantai tadi sudah Bapak jelaskan dibagi menjadi dua, yaitu senam lantai dengan alat ataupun dengan tanpa alat. Nah, adapun unsur-unsur gerakan yang digunakan untuk aktivitas senam lantai disebut dengan gerak dominan. Jadi gerak dominan adalah merupakan dasar daripada gerak yang digunakan dalam aktivitas senam lantai. Gerak dominan apa sajakah yang ada di dalam senam lantai? Ya, yang pertama adalah gerak bertumpu. Ya, gerak bertumpu adalah suatu gerakan di mana kita mempertahankan posisi tubuh pada gerakan tertentu. Nah, gerakan bertumpu ini dicontohkan di sini adalah contoh kita bertumpu pada kedua kaki, yaitu pada posisi berdiri. Nah, bertumpu ini bisa bertumpu dengan kedua kaki ataupun dengan kedua tangan, tergantung gerakan yang kita lakukan. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan dominan yang kedua adalah gerakan bergantung. Gerakan bergantung di sini adalah di mana kita membutuhkan sebuah alat. Alat tersebut disebut dengan palang tunggal yang kita gunakan untuk gerakan bergantung. Nah, bergantung di sini adalah selalu yang digunakan adalah menggunakan kekuatan tangan di mana tubuh tidak menyentuh lantai. Kemudian itu gerakan bergantung. Kemudian gerakan dominan yang ketiga adalah gerakan keseimbangan. Ya, gerakan keseimbangan adalah gerakan di mana gerakan mempertahankan tubuh dalam gerakan tertentu. Nah, di sini di mana badan kita jaga supaya tidak jatuh. Nah, di sini adalah contoh gerakannya adalah sikap lilin. Ya, sikap lilin. Ini contoh gerakan keseimbangan atau gerakan keseimbangan yang lainnya. Seperti kita berjalan di papan titian atau kita mengangkat salah satu kaki, itu adalah salah satu contoh gerakan keseimbangan. Kemudian gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor masih ingat anak-anak? Yaitu suatu gerakan yang menyebabkan tubuh kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, gerakan lokomotor ini seperti berjalan dan berlari. Kemudian gerakan dominan yang berikutnya adalah gerakan tolakan. Gerakan tolakan ini bisa dilakukan dengan baik dengan kaki ataupun dengan tangan. Ya. Contohnya kita meloncat gerakannya. Kemudian melompat, itu adalah salah satu contoh gerakan tolakan. Kemudian gerakan putaran, yaitu di mana kita memutar tubuh kita pada sumbu poros. Nah, gerakan berputar ini bisa dilakukan dengan gerakan
Contohnya adalah kita berdiri, ya. Kita berdiri, kemudian kita memutar tubuh kita 360 derajat. Itu contoh gerakan berputar dengan berdiri. Kalau di sini dicontohkan adalah gerakan berputar dengan melakukan gerakan roll depan atau guling depan. Kemudian gerakan ayunan. Ya, gerakan ayunan ini bisa dilakukan dengan gerakan mengayun ke depan ataupun ke belakang. Nah, gerakan ayunan ini bisa dilakukan dengan baik itu dengan ayunan tangan ataupun dengan ayunan tubuh. Di sini adalah dicontohkan gerakan meroda, ya, gerakan meroda. Kemudian anak-anak, gerakan dominan berikutnya adalah gerakan melayang. Gerakan melayang adalah di mana posisi tubuh berada di udara, ya. Kalau kita meloncat ke atas, ya, meloncat ke atas. Nah, posisi di atas itulah disebut dengan gerakan melayang. Kemudian gerakan mendarat anak-anak. Setelah kita melakukan loncatan, tubuh kita di atas udara disebut dengan gerakan melayang. Nah, setelah gerakan melayang berarti tubuh kita akan turun ke tanah. Nah, gerakan tubuh turun dari atas ke bawah itu disebut dengan mendarat. Nah, mendarat ini untuk pendaratannya bisa dilakukan baik dengan satu kaki maupun dengan dua kaki. Nah, demikian anak, macam-macam gerak dominan di dalam gerakan senam lantai. Nah, untuk kesempatan ini Bapak minta anak-anak bisa mencontohkan dua gerakan dominan, ya, seperti gerakan tolakan ataupun ayunan ataupun gerakan berpindah, ya. Nanti gerakannya kalian video dua macam gerakan dominan, silahkan dipilih yang bisa dikerjakan, baik itu bisa melakukan gerakan tolakan ataupun putaran ataupun lokomotor ataupun gerakan-gerakan yang lain yang di situ ada alat penunjangnya yang bisa dilakukan untuk melakukan gerakan dominan. Demikian anak-anak, dan untuk minggu depan mungkin Bapak akan melakukan pembelajaran secara Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.